Halo semuanya, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai algoritma. Nah, pada video ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai algoritma. Pada video ini kita akan lebih fokus pada bagaimana caranya kita menuliskan langkah-langkah dalam algoritma. Nanti ada beberapa cara yang bisa kita tempuh ya, tapi pada pertemuan ini kita fokuskan dengan cara menggunakan flowchart. Oke, kita langsung saja ya. Algoritma itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah pemroses. Pemroses ini artinya adalah orang yang melakukan tindakan. Jadi adalah orang yang melakukan kegiatan. Yang kedua adalah proses. Proses ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah sehingga kemudian menghasilkan output. Nah, tentu saja seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, sebuah algoritma itu harus memiliki output. Selanjutnya, algoritma dan program secara komputer itu saling memiliki keterkaitan ya. Jadi kalau misalnya ada pemrogram, ini adalah orang yang menulis program, berarti dia adalah pemrosesnya yang bekerja menggunakan komputer sebagai toolsnya. Nah, ketika mereka bekerja membuat sebuah program, itu namanya adalah proses pemrograman. Jadi ini masuk ke kategori proses. Nah, hasilnya dari kegiatan pemrograman itu adalah programnya, itu disebut sebagai outputnya. Oke, selanjutnya dalam struktur algoritma itu ada beberapa strukturnya. Yang pertama runtut, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang kedua adalah seleksi. Nah, kita harus dihadapkan pada suatu pilihan atau suatu kondisi. Jadi misalnya kita membuat algoritma mencuci beras, apakah sudah bersih atau belum, seperti itu ya, kita harus memilih. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada tindakan yang perlu diulang, dalam algoritma juga memungkinkan untuk diulang. Jadi misalnya berasnya belum bersih nih, maka dicuci kembali. Nah, penulisan algoritma sendiri itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan natural language, itu dengan bahasa biasa seperti yang kita gunakan saat ini. Bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bisa menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua itu menggunakan flowchart. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan notasi pseudocode. Oke, pertama. Yang pertama adalah natural language. Natural language itu terdiri dari 3 bagian. Ada header sebagai judulnya, kemudian ada deklarasi, ini fungsinya untuk mendefinisikan variabel yang digunakan dalam program. Yang terakhir itu adalah badan algoritmanya. Ini merupakan proses computing atau proses penyelesaian dan perulangan yang akan dilakukan. Oke. Nah, dalam language misalnya seperti ini. Yang bagian paling atas ini disebut sebagai header, judulnya ya tadi ya. Kemudian yang bagian tengah ini disebut sebagai apa? Ya betul, sebagai deklarasi. Nah, yang terakhir bagian paling bawah karena ini berisi langkah-langkahnya, maka disebut sebagai badan algoritma. Jadi dalam natural language ada 3, ada header, deklarasi, dan badan algoritma. Oke, nah kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya yang pertama strukturnya itu sederhana sehingga semua orang tuh mudah mempelajarinya. Kemudian yang kedua tidak memiliki standar khusus sehingga mudah dipelajari ya sama tadi. Kemudian yang ketiga tidak memerlukan tools atau software yang khusus. Seperti kalian minggu lalu membuat tugas membuat algoritma dengan bahasa kalian sendiri, itu namanya adalah natural language. Nah, kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya tidak ada standar penulisan. Kemudian yang kedua sukar dikonversi. Nah, yang kedua, cara menulis algoritma adalah menggunakan flowchart. Flowchart itu apa? Flow itu artinya adalah aliran, chart itu artinya bagan. Jadi, flowchart itu merupakan bagan alir. Jadi, bagan yang menunjukkan aliran atau runutan data yang terjadi dalam program secara logika. Ini sebagai flowchart. Nanti langkah-langkahnya akan saya tunjukkan di belakang. Nah, aturan penyusunan flowchart itu ada banyak. Yang pertama harus dituliskan dari atas ke bawah. Yang kedua, simbolnya itu harus dilengkapi dengan nama aktivitasnya. Yang ketiga harus diawali dengan simbol start dan diakhiri dengan tombol akhir. Yang keempat, harus ada input dan outputnya. Yang kelima, harus menggunakan kata kerja. Yang keenam, kemudian harus rinci dan jelas. Dan yang ketujuh, jika terpotong harus disambung ke halaman berikutnya dengan simbol. Nah, kelebihan flowchart ada beberapa. Yang pertama mudah dibaca atau dipahami. Kemudian yang kedua
dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak rumit atau yang sederhana saja. Kalau kita menggunakan flowchart untuk masalah yang rumit, nanti agak susah karena membutuhkan ruang yang besar. Nah, yang ketiga itu lebih rinci visual. Nah, kelemahannya apa? Kalau kita menggunakan flowchart, kelemahannya yang pertama tidak cocok untuk algoritma yang kompleks. Kemudian susah diterjemahkan dalam kode program. Jadi ini kalau misalnya dibuat ke kode program komputer, ini agak susah. Kemudian yang ketiga kurang detail karena ruang untuk menuliskan langkah-langkahnya itu terbatas, jadi sangat sempit, jadi keterangannya kurang detail. Yang keempat membutuhkan ruang. Nah, flowchart ini ada 5 macam, ada bagan alir sistem, ada bagan alir dokumen, ada bagan alir skematik, kemudian ada bagan alir program, dan yang terakhir ada bagan alir proses. Nah, kelima bagan atau flowchart ini nanti kalian bisa belajar secara mandiri, secara lebih jauh, agar kalian bisa browsing atau melihat melalui YouTube ya. Nah, kalau dalam flowchart itu ada beberapa simbol yang bisa digunakan. Yang paling awal ini namanya adalah terminator, digunakan untuk permulaan atau akhir flowchart. Kemudian di bawahnya adalah flowline, ini fungsinya untuk menunjukkan arah aliran program. Nah, yang ketiga ini digunakan untuk preparation atau proses inisiasi atau pemberian harga. Jadi sebuah flowchart kalau misalnya ada langkah-langkahnya harus ditunjukkan dengan simbol-simbol yang ini standar ya. Nah, yang kedua, lanjutannya, gambar yang pertama ini menunjukkan proses-proses perhitungan atau pengolahan data atau tindakan-tindakan yang dilakukan itu digambarkan menggunakan tanda kotak. Yang kedua, selanjutnya adalah ini tanda untuk menunjukkan input atau output. Jadi, hasilnya apa, kemudian atau masukannya apa itu digambarkan dengan ini. Yang terakhir ini adalah subprogram. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan. Kalau yang ini adalah decision, jadi kita menyelesaikan masalah apabila kita dihadapkan pada suatu pilihan, yes or no, ya atau tidak, sudah atau belum, dan sebagainya. Nah, kalau yang ini adalah konektor, on-page konektor, jadi jika flowchart kita tidak cukup dalam satu halaman, maka bisa disambung. Nah, sambungannya kalau masih dalam satu halaman pakai bentuknya yang bulat. Kalau sambungannya itu berbeda halaman, maka disambung dengan tanda yang seperti ini, namanya off-page konektor. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk membuat flowchart sederhana ya. Jadi nanti saya akan menunjukkan beberapa contoh sampel kasus, kemudian nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat flowchart sesuai dengan simbol-simbol yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, nanti kalian juga akan saya minta untuk membuat flowchart sesuai dengan algoritma yang sudah kalian kumpulkan pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung kita mulai ya. Misalnya, kita mau menghitung luas lapangan sepak bola. Tentu saja kita harus terlebih dahulu mengetahui panjangnya berapa sih. Panjangnya kalau sepak bola itu 120 meter, lebarnya 90 meter, luasnya berarti 120 kali 90 meter. Maka flowchartnya harus diawali dengan tanda mulai ya, dengan terminator. Kemudian kasih flowline, preparationnya kita tentukan panjang dan lebarnya seperti ini, kemudian prosesnya, kemudian ditulisnya. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung luas berbagai lapangan olahraga? Lapangan kan banyak ya ukurannya, lapangan sepak bola, lapangan voli, maupun lapangan badminton, ukurannya beda-beda. Tetapi bentuknya sama, jadi rumus menghitung luasnya sama, yaitu panjang kali lebar. Maka caranya seperti ini, dari mulai dulu, kemudian baca panjang dan lebarnya lapangan, kemudian luas panjang kali lebarnya, ditulis luasnya, kemudian dituliskan hasil. Nah, untuk membuat mie instan, kalau kemarin kita membuat flowchart mie instan, yang pertama dimulai dulu, kemudian siapkan alat dan bahannya, kemudian lanjutkan nyalakan kompor, kemudian panaskan air. Nah, ini habis ya, maka kita lanjut ke slide berikutnya. Karena ruangnya sudah habis, maka saya akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Itu saya menggunakan konektor, karena beda slide, maka saya pakai off-page konektor. Nah, ini ada sambungannya nomor 1 seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya masukkan mie, kemudian diaduk. Nah, ini pakai decision. Matang belum ya?
Oh, belum matang nih. Berarti kalau belum matang apa yang dilakukan? Ya diaduk lagi, dicek sudah matang belum. Oh, sekarang sudah. Kalau sudah apa yang dilakukan? Ya sudah, ya tuang ke mangkok, kemudian campur dengan bumbu, kemudian sajikan mie. Selesai. Demikian ya, itu cara membuat. Nah, sekarang gantian kalian yang buat flowchart. Buatlah flowchart dari algoritma yang kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Silahkan kalian gambar algoritmanya menggunakan standar simbol-simbol yang sudah saya sampaikan di depan. Hasilnya silahkan difoto, kemudian kembali diupload di Google Classroom kita. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.